Sahabat terang hidup, suatu hari ada orang bertanya kepada saya, mana yang lebih utama? Tekun berdoa, memohon berkat Tuhan, atau yang penting bekerja keras? Ada dua macam sikap ekstrim manusia dalam hal ini. Ekstrim yang pertama adalah orang yang punya prinsip yang penting berdoa, dan dia berhenti di situ. Tidak ada tindakan nyata, hanya menghayal dan menanti Tuhan yang bekerja untuk dia. Ini tentu tidak benar. Orang ini adalah pemalas tingkat tinggi yang melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain, termasuk kepada Tuhan. Orang yang seperti ini tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Orang ini sama dengan seorang petani yang tekun berdoa supaya pertaniannya berhasil, tetapi dia tidak pernah memulai untuk mencangkul dan mengelola kebunnya itu. Kepada orang yang bermental seperti ini, Rasul Yakobus pernah berkata, "Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong?" Jadi, mau sekeras apapun doamu, jika tidak ada tindakan nyata, firman Tuhan berkata, itu adalah iman yang kosong. Sikap ekstrim yang kedua adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka berkata, yang penting kita bekerja keras dan berusaha sekuat mungkin, pasti berhasil. Berdoa, itu tidak ada pengaruhnya. Orang yang bersikap seperti ini adalah ibarat petani yang rajin mencangkul, tetapi tidak pernah menyadari bahwa tanpa matahari dan hujan, maka kebunnya tidak akan pernah berhasil dengan baik. Terhadap orang yang demikian, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Hal ini pernah dialami oleh Raja Uzia. Ketika dia mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberkati kerajaannya dan terus semakin kuat. Tetapi ketika dia semakin kuat, dia menjadi sombong dan tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka apa yang terjadi? Tuhan menghukum dia dengan sakit kusta. Jadi mana yang paling utama? Berdoa atau bekerja keras? Sahabat terang hidup, doa dan bekerja itu ibarat perahu dayung. Perahu yang memiliki dua dayung. Bagaimana bila hanya satu dayung? Contohnya hanya dayung yang di sebelah kiri. Dayung di sebelah kiri itu menggambarkan doa, dan dayung di sebelah kanan menggambarkan bekerja keras. Kalau hanya dayung sebelah kiri yang mendayung, apa yang akan terjadi? Maka perahu itu akan hanya berputar. Bagaimana kalau hanya dayung di sebelah kanan yang difungsikan? Maka perahu itu pun juga tidak akan maju dengan baik, juga akan berputar-putar di situ. Sama halnya seperti doa dan bekerja. Kalau kita hanya berdoa saja tanpa bekerja dengan baik, ya nggak akan ada hasilnya, berputar-putar saja. Begitu juga kalau kita hanya bekerja tanpa mengandalkan Tuhan. Sama seperti petani tadi yang hanya bekerja tetapi tidak ada matahari, tidak ada hujan, juga tidak akan bisa bertumbuh. Jadi yang terbaik adalah bagaimana dua dayung tadi dijalankan bersama-sama. Dua dayung tadi mendorong bersama-sama, bergerak bersama-sama, maka perahu itu pun akan berjalan dengan sangat cepat. Itulah doa dan bekerja. Bagaimana kita dalam waktu yang bersamaan kita berdoa dan
bekerja. Itulah doa dan bekerja. Itulah ora et labora. Itulah iman dan perbuatan yang nyata. Amin. Contohnya dalam situasi wabah virus saat ini. Di satu sisi kita harus banyak berdoa. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sanggup menolong dunia ini dari situasi krisis yang sangat berat karena wabah virus corona ini. Tetapi di sisi lain, kita juga harus melakukan tanggung jawab kita. Kita tidak cukup hanya berdoa. Kita harus disiplin, bertanggung jawab untuk mengenakan masker ketika kita keluar rumah. Rajin mencuci tangan, menjaga jarak. Semua itu harus kita lakukan, harus berjalan bersama antara doa kita kepada Tuhan dan juga tanggung jawab kita untuk menjaga kesehatan. Begitu juga dalam setiap tanggung jawab kita yang lain. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tekun berdoa, tetapi juga yang memang juga tekun dan rajin bekerja. Jangan malas. Begitu juga para pelajar dan mahasiswa. Engkau harus banyak berdoa, mengandalkan Tuhan untuk studimu dan masa depanmu. Tetapi jangan menyepelekan tanggung jawabmu. Bagaimana engkau harus belajar dengan baik. Ketika kita rajin bekerja seperti dayung perahu tadi, dan kemudian tekun berdoa dengan dayung yang satu lagi, maka firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sahabat Terang Hidup, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang tekun berdoa, tetapi juga yang rajin dan bertanggung jawab dalam bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.